Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ratih Nur Cahyani, Putri Suci Ramadhani Sutiana, Faisal Oktarianto, Zahrotunisa, M. Fahrudin. Kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Peristiwa Rotasi dan Revolusi Bumi serta Sistem Tata Surya dan Karakteristik Anggota Tata Surya. Yang pertama, mengenai pengertian rotasi dan revolusi pada bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Untuk satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu sehari atau 24 jam. Gerak rotasi bumi menyebabkan berbagai peristiwa, di antaranya yaitu peristiwa siang dan malam. Yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai dengan garis edarnya. Jadi bumi mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi bumi. Kalau bumi berputar pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Tata surya sebagai dan matahari sebagai pusatnya. Matahari merupakan pusat peredaran benda-benda langit. Matahari dan benda-benda langit lainnya berada dalam satu sistem. Satu sistem tersebut disebut dengan sistem tata surya. Jadi, sistem tata surya adalah sistem yang tersusun oleh matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Planet sebagai anggota tata surya. Apa sih planet itu? Planet adalah sebuah badan yang mengedari matahari dan mempunyai massa cukup besar untuk membentuk bulatan diri dan telah membersihkan orbitnya dengan menginkorporasikan semua objek-objek kecil di sekitarnya. Tata surya memiliki 8 planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Dulunya kan ada Pluto, tapi Pluto dilepaskan status planetnya karena dia tidak dapat membersihkan orbitnya dari objek-objek sabuk Kuiper. Jadi planet yang mengitari matahari itu ada 8 dan terbagi dalam 2 kategori yaitu planet dalam dan planet luar. Kalau planet dalam itu yang jaraknya terdekat dari matahari, sedangkan planet luar jaraknya itu agak jauh dari matahari. Yang termasuk golongan planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar yang termasuk yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, benda langit dalam sistem tata surya. Yang pertama ada satelit, yang kedua ada meteor, meteoroid, yang ketiga yaitu ada komet, dan keempat ada asteroid. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong, menyerupai bintang. Komet biasanya disebut dengan bintang berekor. Meski sebenarnya itu anggapan yang kurang tepat. Yang keempat yaitu asteroid. Merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tak beraturan. Yang selanjutnya yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini adalah salah satu peristiwa alam. Yang pertama yaitu peristiwa gerhana bulan. Bagaimana sih gerhana bulan itu dapat terjadi? Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau seluruh penampakan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan berada pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh bumi. Dengan penjelasan lain, gerhana bulan muncul bila bulan sedang berposisi dengan matahari, tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bintang eliptika sebesar 5 derajat, maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Yang kedua yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat tertutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Jadi ada bedanya antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kan terjadinya pada malam hari, gerhana matahari terjadinya pada bisa siang hari. Lalu perhitungan kalender Hijriah dan Masehi. Dasar penghitungannya, kalender Masehi
atau Syamsiah dasarnya ada pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalender Hijriah atau Qamariyah dasarnya adalah peredaran bulan mengelilingi bumi. Jumlah hari dalam kalender Masehi ada 365,25 hari atau seperempat hari. Dalam kalender Hijriah, jumlah hari dalam satu tahun sekitar 354,367 hari dibulatkan menjadi 354 dan 355 hari. Penghitungan tanggal atau hari ada Masehi dan juga Hijriyah. Garis batas tanggal internasional bisa dilihat ya, itu manfaatnya tentunya dapat memperingati hari-hari besar, hari-hari keagamaan, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Untuk satu kali rotasi bumi diperlukan waktu sehari. Matahari merupakan pusat peredaran benda-benda langit. Matahari dan benda-benda langitnya berada pada satu sistem yang disebut dengan sistem tata surya. Dan planet adalah suatu badan yang mengedari matahari dan mempunyai massa cukup besar untuk membentuk bulatan diri dan telah membersihkan orbit dengan menginkorporasikan semua objek-objek kecil di sekitarnya. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa pada materi ini sudah membahas peristiwa rotasi, revolusi, dan juga sistem tata surya serta karakteristiknya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada makalah. Sekian dari kelompok 5. Kalau ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.